Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Febri Sirdesagian. Saya di sini sebagai moderator dan saudari yang samping saya adalah Fitrah Rasution, Afifah, Desiwa Yuni Pulungan, Meruli, Abdiman. Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil dari inti-inti permasalahan-permasalahan yang berpengaruh dalam dunia pendidikan yang dibacakan oleh saudari Fitra. Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana. Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan dalam konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan atau jasa asasi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka timbul permasalahan pendidikan yang kompleks. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Berbagai persoalan pendidikan muncul dan berkembang seperti rendahnya kualitas pendidikan secara umum, masalah anggaran pendidikan, tidak meratanya kesempatan pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan. Tidak jarang biaya yang dikeluarkan orang tua yang anaknya sekolah di SD negeri bisa sama dengan yang di SD swasta. Bahkan ada kecenderungan sekarang ini lembaga pendidikan negeri dengan alasan swastanisasi, ya sekolah lebih mahal dari sekolah swasta. Masalah pendidikan yang banyak dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Tidak memiliki guru atau guru yang tidak terlatih. Guru merupakan salah satu faktor utama yang bisa membuat seorang anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Masalah terjadi saat guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak tidak terlatih dengan baik. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak bisa memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan bahasa dengan baik. Tidak tersedia ruang kelas yang memadai. Saat tidak memiliki ruang kelas yang memadai, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 3. Dana pendidikan yang kurang. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. 4. Kekurangan bahan ajar. Faktor selanjutnya yang perlu tersedia untuk mendukung proses belajar adalah bahan belajar atau buku yang memadai. Hal yang menjadi permasalahan adalah banyak sekali siswa yang tidak memiliki buku pelajaran memadai untuk digunakan. Agar bisa mengoptimalkan proses belajar, siswa membutuhkan buku pelajaran, lembar latihan, dan berbagai fasilitas lain yang bisa membantu aktivitas belajar menjadi lebih baik. B. Isu yang berkembang di masyarakat. 1. Permasalahan pendidikan di Indonesia. A. Efisiensi pengajaran. Efisiensi yaitu bagaimana agar menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih mudah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. B. Keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Sosok guru bisa dibilang ujung tembok dalam proses pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan serta tinggi rendahnya kualitas suatu pendidikan ditentukan salah satu faktornya adalah guru. C. Pemerataan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan sistem pendidikan yang mana seharusnya menyiapkan peluang besar bagi seluruh masyarakat agar dapat mengakses pendidikan, agar mampu menjadi tempat bagi keberlanjutan peningkatan SDM di Indonesia. D. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
Terkait hal peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Tapi sayangnya hingga sekarang, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai, seperti fasilitas laboratorium dan sebagainya. C. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam manajemen pemerintahan. Paradigma yang diikuti pada tahun beberapa dasawarsa yang lalu telah banyak berubah, semakin maju dan dinamis. Beberapa perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. Paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. D. Visi pendidikan. Visi adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional. Dari misi tersebut disusunlah misi pendidikan nasional, yakni 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Keberhasilan pendidikan kita dewasa ini. Banyaknya lulusan lembaga pendidikan formal baik di tingkat sekolah menengah maupun dari perguruan tinggi terkesan belum mampu mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai negara berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju terutama di bidang pendidikan. Dan sistem pendidikan di Indonesia adalah mengacu pada sistem pendidikan nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Hal ini sebagaimana visi dan misi sistem pendidikan nasional. Adapun misi yang diemban oleh Diknas adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke. F. Masalah yang perlu diatasi. Segala sektor di dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali bidang pendidikan. Kenyataannya sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. 1. Kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. 2.
Minimnya bahan belajar mengajar. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan sosial. 3. Rendahnya kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi sesuai kompetensi masing-masing. Empat, fasilitas tidak memadai. Kira-kira adalah permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dengan fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan, misalnya alat tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium atau alat elektronik. Bayangkan jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Adapun permasalahan fasilitas yang terkait dengan kemajuan teknologi, meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Demikian ulasan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Masalah-masalah tersebut tidak akan bisa tumpang apalagi tidak melibatkan peran dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari setiap orang sangat penting dalam situasi dan kondisi pendidikan saat ini. Oke. Baiklah, itulah hasil dari Diskusi kami di Allah, presentasi tunggu Sinta ya. Baiklah, inilah hasil dari makalah kami. Kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan.